Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'dah. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama adalah memanjatkan puji syukur atas limpahan karunia Allah, yang mana Allah memberikan limpahan-limpahan karunia-Nya, sehat walafiat, ditetapkannya iman, Islam, ihsan, tentunya nikmat-nikmat yang lainnya juga. Mari kita ikrarkan bersama dengan kalimatut tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dan salam tentunya tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berharap penuh akan syafaatul udma min hada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan hidup dari mulai kita jadi anak-anak sampai tumbuh kembang remaja, sampai memasuki fase dewasa, dan di dewasa itu kita melangkahkan kaki untuk masuk dalam dunia pernikahan. Tentunya step by step waktu yang kita lalui untuk masuk di fase pernikahan tidaklah mudah dan tidaklah sekilat waktu, hitungan tangan. Namun perjalanan-perjalanan itu menjadikan sesuatu pendidikan bagi kita semuanya. Pada materi ini, pada kali ini adalah bagaimana ketika kita dalam dunia pernikahan dikaruniai amanah dan anugerah, yakni diberikannya anak di tengah-tengah keluarga yang kita bangun. Lalu bagaimana kita menjadikan anak-anak kita tumbuh kembang secara baik, maslahah, dan tentunya menjadi qurratul uyun. Tentunya kita sebagai umat Islam tidak terlepas dari bagaimana kita menjadikan kehidupan kita yang menjadi suri tauladan kita, panutan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan abadi yang tak pernah habis untuk dikaji, sekalipun sepanjang hayat kita dedikasikan untuk mempelajarinya. Dari setiap aspek kehidupan beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tersimpan nilai-nilai kebaikan yang relevan lintas zaman, menjadi pedoman bagi kita semua umat manusia. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam aspek spiritual Rasulullah menunjukkan hubungan mendalam dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ketekunan ibadah, keikhlasan hati, dan kesabaran yang luar biasa saat menghadapi ujian hidup. Lalu dalam ranah sosial, beliau tampil sebagai sosok yang lemah lembut, adil, dan penuh toleransi, merangkul semua kalangan tanpa memandang status atau latar belakang. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai pemimpin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersembahkan keteladanan kepemimpinan yang penuh empati, bijaksana dalam mengambil keputusan, dan selalu mengutamakan musyawarah. Dengan segala keutamaan ini, beliau adalah panutan ideal yang diteladani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ini ayat tematik dan familiar sekali, insyaallah masyarakat tidak asing dengan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terlepas dari berbagai aspek yang disampaikan di atas, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan pengajaran kepada umatnya tentang prinsip dasar yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Lalu apa saja? Yang pertama, tentunya menanamkan nilai-nilai tauhid. Dalam menanamkan nilai tauhid atau pengesaan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk memulainya dengan memperkenalkan anak pada pengetahuan tentang Tuhan secara sederhana. Salah satu caranya adalah melalui pembiasaan mengucapkan kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Ibni Abbasin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Artinya dari Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, ajarkanlah kepada anak-anak kalian kalimat pertama dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita dapat mengajarkan anak tentang tauhid melalui praktek atau materi yang lebih mendalam. Misalnya mengajarkan bahwa jika kita menjaga syariat Allah, maka Allah akan melindungi kita. Atau saat menghadapi kesulitan, kita harus memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ajarkan pula bahwa segala yang terjadi di alam semesta ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam sebuah hadis lain yang berbunyi, An Ibni Abbasin qala qultu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulamu inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fa'as'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata lawijtama'at ala ay yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullahu laka wa inijtama'u ala ay yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Artinya, dari Ibnu Abbas yang berkata, pada suatu hari aku berada tepat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau bersabda, wahai anak, sungguh aku akan mengajarkan kepada kalian beberapa kalimat. Yang pertama, jagalah syariat Allah, maka Dia akan menjagamu. Yang kedua, jagalah Allah, maka kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Yang ketiga, apabila kamu memohon, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, apabila kamu meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah jika umat manusia berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepadamu dengan sesuatu, maka kemanfaatan itu tiada berguna kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Begitu pula jika umat manusia berkumpul untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, maka tidak mampu mereka mencelakakanmu kecuali atas ketetapan Allah. Pena-pena telah terangkat dan lembaran takdir telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya yang kedua, menanamkan nilai-nilai tata krama. Prinsip dasar yang perlu ditanamkan kepada anak adalah tata krama atau akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Untuk memulainya, kita tidak perlu menggunakan materi yang rumit, cukup dengan pendekatan aktivitas sehari-hari, seperti mengajarkan anak untuk mengucapkan salam saat masuk rumah atau sepulang dari bermain. Misalnya,
ketika kita makan dengan tangan kanan dengan berdoa. Misalnya ketika sudah waktu masuk sholat berhenti aktivitas. Nah, ini akan dicontoh oleh anak-anak kita. Terlebih ketika kita bertemu dengan bertatap atau bersua dengan yang lebih tua, maka salim dengan menunduk sebagai hormat. Ini tata krama, nilai akhlakul karimah. Misalnya lagi ketika kita berjalan tidak bersuara kayak tapak kuda tepluk-tepluk, tidak. Tetapi dengan kesantunan, maka anak kita pun akan menirunya. Contoh lagi yang sederhana, ketika kita makan dengan piring sama sendok tidak ada bunyi, maka anak-anak pun akan meniru aktivitas dari orang tuanya. Seperti itu. Nah, nilai ini diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Anas. Hadisnya berbunyi demikian. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitika. Artinya dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, wahai anakku, apabila kamu masuk ke keluargamu, maka ucapkanlah salam. Niscaya dengan salam itu kamu akan memperoleh keberkahan. Begitu juga dengan keluargamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dalam konteks kekinian zaman modern ini, bagaimana menanamkan nilai tata krama melalui salam dapat diartikan sebagai bentuk tegur sapa anak kepada orang tua atau anggota keluarganya. Dengan demikian, anak belajar menunjukkan sikap hormat, perhatian, dan kepedulian dalam hubungan sehari-hari. Sebagai tantangan di zaman ini tentunya bagaimana kita mengupayakannya supaya nilai-nilai penanaman tata krama dalam kehidupan rumah tangga kita bisa disampaikan kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan tata krama kepada anak melalui adab meminta izin dalam aktivitas tertentu, seperti meminjam barang atau masuk ke rumah orang lain. Dalam hadis disampaikan sahabat Anas radhiyallahu anhu pernah ditegur Rasulullah karena masuk rumah tanpa izin. Keesokan harinya beliau menegur Anas untuk mengajarkan adab tersebut. Di hadis disampaikan, hadis riwayat Bukhari yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menjadi pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pernah masuk tanpa meminta izin. Tatkala aku datang pada hari berikutnya, Nabi bersabda, tetaplah di tempatmu wahai anakku, sungguh telah terjadi suatu perkara setelahmu. Maka selanjutnya janganlah sekali-kali masuk tanpa izin. Subhanallah, begitu mulianya pendidikan Rasulullah di zaman, dan semoga kita bisa menerapkannya di kehidupan kita. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, menanamkan nilai kejujuran. Kejujuran merupakan sifat terpuji yang membawa banyak manfaat jika diajarkan kepada anak sejak dini, sejak usia anak-anak. Ini akan melekat hingga dewasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa sebelum menanamkan kejujuran secara langsung, orang tua harus terlebih dahulu pembiasaan diri berlaku atau berperilaku jujur. Orang tua perlu mengedepankan kejujuran dalam tutur kata dan tindakan saat berinteraksi dengan anak-anak kita, dengan orang lain pun yang kita jumpai. Sebab jika kebohongan menjadi kebiasaan orang tua, anak cenderung menirunya. Bahkan jika anak tidak meniru, orang tua tetap berdosa karena berbohong.
Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur ibu dari Abdullah bin Amr karena berpotensi berbohong kepada anaknya. Hadisnya yang berbunyi demikian, artinya dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang ke rumah kami. Ketika itu aku masih anak kecil, maka pada masa tersebut aku hendak keluar untuk bermain. Kemudian ibuku berkata, wahai Abdullah, kemarilah, aku hendak memberimu sesuatu. Rasulullah menyahut dengan bertanya, apa benda yang hendak kau berikan kepadanya? Ibuku menjawab, aku hendak memberikan buah kurma. Lalu Rasulullah menjawab, sungguh jika engkau tidak melakukannya maka akan dicatat bagimu satu dosa kebohongan. Hadis riwayat Ahmad. Mengapa orang tua perlu menanamkan kejujuran pada anak? Karena kejujuran adalah pilar integritas yang sangat berharga. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kejujuran akan terbentuk menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Ketika dewasa, ia akan siap memikul amanah dan tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, peran orang tua dalam menanamkan nilai kejujuran ini sangatlah penting, krusial. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menanamkan pembiasaan menjalankan ibadah wajib. Setelah menanamkan 3 nilai sebelumnya, prinsip dasar berikutnya yang perlu diajarkan kepada anak-anak atau usia dini adalah kebiasaan menjalankan ibadah wajib. Prinsip ini sangat penting sebagai pondasi untuk membentuk anak menjadi pribadi bertakwa di masa depannya. Dalam menanamkan pembiasaan menjalankan syariat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada orang tua untuk mulai mengenalkan sholat kepada anak sejak usia 7 tahun. Jika anak belum melaksanakannya pada usia 10 tahun, orang tua diperbolehkan menegurnya dengan cara mendidik yang sesuai. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadisnya berbunyi, An Abdul Malik ibn Rabi' ibn Sabrata an abihi an jaddihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam muru sobiyya bis salati idza balagha 7 sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Artinya dari Abdul Malik bin Ar-Rabi bin Sabrah, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak untuk sholat apabila telah masuk usia 7 tahun, dan jika mereka telah berusia 10 tahun maka pukullah. Ya, pukul sebagai bentuk kasih sayang, jangan pukul yang kasar-kasar. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 prinsip dasar yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita, anak sejak dini. Tauhid, tata krama, kejujuran, dan kebiasaan beribadah. Keempatnya menjadi pondasi kokoh bagi anak dalam menjalankan kehidupan di dunia. Peran orang tua dalam mendidik anak sangatlah penting, sehingga kita harus senantiasa hadir mendampingi tumbuh kembang mereka, tumbuh kembang anak-anak kita. Kang Mas Bayu, sahabat gemilang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari perjalanan Rasulullah dalam mendidik anak kita dapat memetik pelajaran berharga. Yang pertama, tauhid adalah nilai utama yang harus diintroduksi sejak awal atau ditanamkan sejak awal. Melalui tauhid, anak memahami keberadaan Allah dan tujuan penciptaannya. Kedua, tata krama atau akhlakul karimah, akhlak mulia yang relevan di setiap zaman dan tempat. Sopan santun mencerminkan keagungan manusia sebagai makhluk yang bermoral atau beradab. Dan yang ketiga, kejujuran, sebuah nilai yang agung, yang krusial, yang mengarahkan anak menuju kebaikan dan menjauhkannya dari kehancuran. Dan yang keempat, kebiasaan menjalankan ibadah wajib yang membentuk anak menjadi pribadi bertakwa dan menyadari bahwa hidup sejatinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi motivasi kita bersama sebagai orang tua untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai atau pelajaran berharga dalam mendidik anak-anak kita.
Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata menyesal. Yang terpenting adalah ayo berubah demi kebaikan, demi kebahagiaan anak-anak kita dunia hingga akhirat. Semoga bermanfaat. Laliko Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.